untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka. Nah, akhirnya Ridwan Kamil resmi didukung oleh Projo, pro Jokowi, pro Prabowo, sekarang pro Ridwan Kamil. Pada saat lalu memang sih Ridwan Kamil mengklaim, bahkan mantan Presiden RI ke-7 itu setidaknya memberikan sinyal lah Projo akan mendukung Ridwan Kamil. Dan saat ini juga sudah terang benderang ya, yaitu Projo mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini tidak mengejutkan sama sekali ya, karena Pak Jokowi itu sudah mendukung ya, setidaknya memberikan sinyal lah jauh-jauh hari pada saat lalu, memberikan sinyal mendukung Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada 2024. Dan saat ini juga terjadi ya, pendukung Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Menurut saya sangat biasa-biasa sekali, dan itu pun juga tidak menaikkan elektabilitas dari Ridwan Kamil. Pada saat lalu juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan bahkan juga sudah didukung 15 partai politik, tetapi hasil survei dari Litbang Kompas saja tidak bisa mengerek elektabilitas dari Ridwan Kamil, dan bahkan juga tersaingi oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno, apalagi ditambah Projo. Wah, kemungkinan didukung oleh Projo bisa saja elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta itu bisa saja menurun loh, bisa saja menurun, karena dukungan dari Pak Jokowi itu menurut saya kurang kuat di DKI Jakarta. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, pendukung PKS itu bahkan juga mulai terpecah, dan bahkan yang mendukung Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu dari hasil survei lebih besar dibandingkan dari pendukung PKS yang mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sangat mengejutkan. Dan dikomentari oleh Paltiwes 2024, sial banget Kang Ridwan Kamil dapat dukungan Projo yang ketua umumnya sedang terseret kasus judi online. Bahkan di media sosial sekarang Projo kepanjangannya sudah diplesetkan menjadi pro judi online. Warga Jakarta tolak paslon pro judi online. Ya, apalagi juga kita ketahui Projo ya, Budi Ari pada saat lalu memang di Kementerian Kemenkominfo, dan itu pun setelah berganti di kepemimpinan Mutia Hafid, langsung garcep gerak cepat, baru 10 hari saja sudah langsung memblokir situs judi online sebanyak 187.000, bayangkan 187.000, dan bahkan ada yang ditangkap. Tidaknya pegawai dari Kemenkominfo yang dulu dipimpin oleh Budi Ari itu ternyata ada yang melindungi setidaknya 1.000 situs judi online, dan bahkan meraup keuntungan sebesar 8,5 miliar. Bayangkan satu situs judi online itu biayanya untuk tidak diblokir sekitar 8,5 juta. Itu juga terungkap setelah bergantinya kepemimpinan di Kemenkominfo yang sekarang Kemkomdigi di bawah kepemimpinan Mutia Hafid. Sangat keren sekali. Dan saat ini tiba-tiba Ridwan Kamil malah didukung oleh Projo yang diketuai pada saat lalu di Kementerian Kemenkominfo Budi Ari, sekarang menjadi Menteri Koperasi. Nah, bahkan sampai saat ini pun juga trending topik di Twitter nama Budi Ari, dan bahkan juga disangkut pautkan dengan judi online setidaknya. Ini dikomentari oleh lawan kekurangan. Nah, dari si kerajaan judi online dengan 1.000 situs 8,5 juta per hari. Silahkan sudah berapa pendapatan Budi Ari dan gerombolannya? Mustahil kan 1.000 situs judol itu gratisan ya. Bahkan sampai saat ini pun nama dari Budi Ari trending topik pejabat Kemkominfo era Budi Ari alias Darto Hello flexing dari hasil tetesan darah rakyat yang rumah tangganya hancur ya. Bahkan sangat banyak sekali dari partai sosmed. Nah, sesuai dengan pengakuan mantan Kemkominfo Budi Ari Setiadi bahwa maraknya website-website pemerintah terafiliasi jadi punya subdomain judi online adalah karena aktivitasnya phishing. Tapi yang tidak dia sebutkan adalah sumber phishing itu berasal dari Kominfo sendiri. Ya, seperti itulah. Nah, jadi menurut Anda
Projo mendukung Ridwan Kamil itu merupakan keuntungan atau malah akan membuat elektabilitasnya turun? Anda bisa menilainya sendiri ya. Yang jelas saat ini, wah sudah mulai ya bansos disebar ya. Kalau kita lihat dari sini ada Ridwan Kamil dan juga Suswono. Habis bertemu Pak Jokowi, Ridwan Kamil langsung mengeluarkan jurus terakhirnya bansos. Wah, apakah demikian ya? Dari Kemang, ajaran sesat Mulyono. Ambil bansose, ojo pilih wonge. Justru yang model begini gak bakal aku pilih. Mudah-mudahan aja warga JKT makin cerdas. Anak didik si Mulyono Jokowi gak jauh dari memanfaatkan kemiskinan rakyat, dibayar dengan naiknya pajak, BBM dan lain-lain. Efek Mulyono sangat benar-benar merusak demokrasi dan bangsa. Iya, maling di mana tuh Ridwan Kamil? Biaya pengadaan bansos dari pungutan pajak kelas menengah yang jadi supplier atau distributor pengusaha kaya. Tujuannya untuk mengelabui pemilih kaum rakyat kelas bawah ya, seperti itulah. Daerah mana ini bang? Ya, kalau kita lihat dari sini ya sudah jelas ya. Sekarang Projo sudah mendukung Ridwan Kamil dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka. Izinkan dan mengirimkan Projo untuk mendukung dan mendeklarasikan secara terbuka. Nah, kira-kira setelah didukung Projo, kira-kira Ridwan Kamil akan bisa menang pada Pilkada Jakarta ya, kita lihat saja besok ya. Tetapi kalau didukung oleh Projo saat ini menurut saya sudah tidak zaman ya, apalagi juga pemilihan di DKI Jakarta, karena masyarakat di DKI Jakarta sudah cerdas-cerdas. Seharusnya Ridwan Kamil ini saat ini berkampanye, setidaknya belusukan di wilayah di DKI Jakarta, bukan malah cari dukungan ke Projo, ke Pak Jokowi, ke Presiden Prabowo. Menurut saya itu sudah aneh bin ajaib sekali. Apalagi juga saat ini ditambah Budi Ari juga trending topik di Twitter, dan trendingnya itu menurut saya sangat wow sekali terkait judi online. Apakah Budi Ari terlibat? Ya, kita lihat saja besok. Nah, dari sini dikomentari oleh Seon, hal biasa bagi mereka yang berada dalam kubangan bersama Mulyono. Buat mesin cuci kapasitas 9 kilo 2 tabung. Bangga itu. Projo bro judi online. Ini siapa dukung siapa? Ya sama, kayaknya memang banyak kenalannya lah. Nah, bahkan yang cukup keren, wah dari Partai Gerindra ini ya. Izin bertanya, Kemendagri terkait PLT, Bupati apakah mempunyai wewenang melakukan pergantian kades di bulan November dengan jumlah lebih dari 15 kades. Aduan 80 kades diganti. Nah, ini juga sangat keren dari Partai Gerindra ya. Seharusnya juga tidak boleh, apalagi mendekati Pilkada serentak tiba-tiba ada penggantian kades. Apakah PLT Bupati ini mempunyai wewenang seperti itu? Kita lihat saja besok. Tetapi menurut saya penggantian kades apalagi di bulan Pilkada serentak menurut saya juga sangat tidak baik sekali ya bagi demokrasi di Indonesia. Ya, tapi saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.